Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai aplikasi Welcome M4. Jadi ini ada dua logo ya. Logo ini hampir sama atau bentuknya sama persis. Perbedaannya cuma di antara Hasanuddin dan Dewi Sartika, serta ada nomor gudep yang tertera di sini. Oke, kita langkah pertama yaitu kita crop dulu menggunakan grafik crop bitmap serta ini rectangle aja ya. Seperti ini. Lalu kita munculkan untuk apa ini namanya? Gridnya ya. Gridnya ini supaya membantu perhitungan ukuran gambar. Jadi kita usahakan ukuran gambar itu sesuai yang akan kita buat nantinya. Kisaran ini permintaan dari customer itu sekitar 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4,5 ya. Kita tarik lagi supaya mendekati 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dikit. Ini cuma kurang sedikit ya. Ini nggak masalah, kita langsung kunci aja menggunakan Ctrl K atau tombol K. Jadi proses penguncian supaya apa? Supaya tidak geser saat kita melakukan proses desain. Lanjut, kita hilangkan lagi gridnya dan kita tandai antara tengah-tengah logo. Kita ambil satu logo aja ya. Tengah-tengah logo ada di sini, kita tandai di penggarisnya ini. Nah, di sini ya. Nanti kalau kalian ingin hapus, tinggal geser keluar, dia akan otomatis hilang. Lanjut, kita gambar setengah segitiga dulu. Enter. Sebelum kita duplikat, kita rapikan dulu. Lalu kita mirror copy horizontal. Kita ganti menggunakan satin supaya tidak mengganggu untuk bagian dalamnya nanti kita saat proses desain. Nah, kita buat satin seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke bagian dalam. Kita buat untuk backgroundnya dulu aja ya. Backgroundnya ini ada kuning, hijau, putih, merah, serta di atas juga ada merah putih. Lebih baik kita gambar itu satu persatu atau harus menggunakan crop. Nah, kita baiknya itu gambar satu persatu menurut saya. Kalau misalkan menggunakan crop itu hasilnya kemungkinan juga bagus, cuman agak susah kita croppingnya. Minimal kita bikin dua objek ya. Ini kan ada kuning sama hijau, tapi saya buat menjadi satu objek dulu. Kita crop di bagian sini nanti. Ini kita tandai dulu yang kita akan crop. Kita tandai lalu pakai knife. Nah, seperti ini ya. Nah, dia itu kalau pakai knife, dia akan ada celah di antara dua objek. Jadi yang seperti ini membuat hasilnya nanti kurang bagus.
Makanya kalian harus selalu hati-hati dalam proses cropping. Kita harus geser atau tambahi berapa mili gitu ya, supaya tumpang tindih tidak masalah. Yang penting hasilnya nanti kan lebih nyatu. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk bagian atasnya kita juga gambar aja separuhnya aja. Nanti untuk ke bagian kanan kita bisa di mirror. Ini saya contohkan membuat satu bagian dulu ya. Nanti untuk yang bagian merah kita bikin lagi. Ini sengaja saya buat tumpang tindih karena hasilnya supaya lebih rapi ya, seperti yang di bawah tadi. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ubah warnanya sesuai dengan warna logo. Ini kuning dan ini warna hijau, benar. Lalu kita buat tatami, kita blok dulu. Terus untuk ini kan dia pakainya komplek turning ya. Kita ganti menggunakan komplek fill supaya hasilnya nanti lebih rapi. Kita ganti, wajib ya, ini wajib komplek fill kalau untuk tatami. Ganti komplek fill semua. Setelah itu kita bisa mengatur angle-nya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan 0 derajat, hasilnya seperti ini gitu ya. Lalu kita yang untuk merah putihnya lebih baik menggunakan 90 derajat. Setelah udah dapat setengah logo, kita duplikat atau menggunakan mirror copy horizontal. Kita enter, kita no dulu ya, kita no dulu aja karena untuk yang bagian bawah ini nanti supaya dia menjadi dua bagian. Nanti kalau kalian klik yes tadi, hasilnya menjadi satu bagian. Jadi seperti ini. Nah, dia nyatu. Kalau nyatu kan kita tidak bisa mengubah menjadi dua warna di sini ya. Oke, kita ubah menjadi warna putih dan ini warna merah. Setelah seperti ini, kalian lanjut bagian atas. Bagian atas ini kita weld supaya menjadi satu. Dan yang putih juga sama, kita weld. Terus kita lanjut ke bagian tunas kelapa. Tunas kelapa kita buat manual aja menggunakan komplek turning. Kita mulai dari tengah, dari sini. Ini sengaja saya buat dua bagian karena nanti hasilnya supaya lebih bagus ya, lebih nyata. Jadi untuk tunasnya ini saya buat gambar sendiri, dan untuk bagian kelapanya ini juga kita gambar lagi. Jadi menjadi dua objek.
kita ganti warna kuning, lalu kita duplikat menggunakan mirror copy horizontal. Kita paskan di garis tengah dan kita klik no, karena bagian sini ada yang tertimpa atau tumpang tindih, jadi dia otomatis keluar fungsi yang tadi ya. Kita tinggal geser sedikit aja, misalkan 3 kali klik, juga kalian yang bagian kiri 3 kali klik ya, supaya imbang. Atau kalian juga bisa menggunakan geser satu buah tunas kelapanya, langsung kalian klik di sini, klik 2 kali, muncul ini posisi ini, kalian copy menggunakan Ctrl C, klik OK, lalu letakkan di area position X, kita paste di sini. Nah, dia otomatis geser ke tengah. Oke, lanjut lagi bagian bintang. Kalau bintang ini kita sudah disediakan ya di basic set, jadi kita tinggal ambil aja dan kita klik di sini untuk menyesuaikan bintang supaya lebih profesional atau hasilnya lebih bagus bentuknya. Itu kalian bisa menekan tombol kontrol kita tekan dan tahan, lalu posisikan sesuai dengan keinginan, dan kita klik kiri, lepas tombol kontrol. Oke, di sini udah menjadi sebuah gambar bintang. Kita ubah angle-nya sesuai dengan keinginan, atau kalian bisa menyesuaikan supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Kalau misalkan nggak bisa atau kayak kurang bagus gitu, kalian bisa lebarkan dulu, diperbesar sedikit, nanti supaya hasilnya itu lebih bagus, lebih enak dilihat. Oke, kalau misalkan tetap kurang bagus, kalian bisa menggunakan di sini yang namanya automatic knif. Ini membantu supaya bintang ini lebih hidup. Jadi kalian coba klik di sini, kita tandai dulu bintangnya, kita select, lalu kita automatic knif. Nah, jadi bintangnya ini akan terlihat lebih hidup ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian nomor gudep. Nomor gudep kita tulis saja 15.099. Dan untuk Wilcom M4 ini underlay selalu aktif ya, jadi kalian selalu memperhatikan bagian underlay-nya karena dia selalu aktif. Makanya usahakan kalau untuk tulisan kecil itu jangan diaktifkan. Dan untuk Pulcom-nya itu kalian atur lagi khusus untuk tulisan kecil. Kalian atur lagi Pulcom-nya supaya hasilnya itu tidak terlalu bulat atau tidak terlalu gemuk ya. Dan untuk auto spacing-nya kalian bisa menggunakan di angka 105 atau antara 100 ke 115, itu masih bagus. Ini dengan ukuran 3 mili. Tinggi font ini 3 mili ya. Jadi kalian bisa fillnya itu kalian isi sekitar 100 sampai 115, itu kemungkinan masih bagus. Ini saya coba ya, 115. Nah, hasilnya seperti ini, jadi masih oke gitu ya. Tapi saya lebih menyarankan kalian ke 105. Lalu bagian Hasanuddin ini fontnya juga kecil ya. Hasanuddin. Kalian bisa baseline-nya ini menggunakan ARCCW
supaya melengkung ke atas. Kita mulai dari sini, tarik ke kanan. Kalian harus menyesuaikan ya, nanti bisa kalian geser-geser, lalu sesuaikan lengkungan dengan logo. Nah, seperti ini ya. Untuk tingginya kalian sesuaikan lagi, kemungkinan di angka 3 mili ya, ini 3,2. Lalu untuk underlay kalian matikan, pulkomnya kalian atur. Kita ubah warna merah. Jika kurang pas, kalian bisa geser-geser lagi. Untuk bagian ambalan, kita tulis lagi ambalan ya. Ini di sini baseline-nya ARCW masih aktif, jadi kita tinggal klik di sini, sesuaikan tingginya lagi. Pulkomnya dikasih 0,5 aja ya. Dan untuk ini width-nya biar 100, letternya ini kita tarik, kita tambahin width-nya, tambahin dulu coba. Dan ini underlay ya, intinya kalian harus fokus ke underlay saat proses desain. Kalian harus bisa membedakan di mana desain yang harus menggunakan underlay dan tidak harus menggunakan underlay. Jadi kalau misalkan logo besar atau tulisan besar, kalian boleh menggunakan underlay. Tapi kalau untuk tulisan kecil itu jangan sampai menggunakan underlay, karena nanti mempengaruhi dari hasil bordirnya. Untuk tunas kelapa ini saya kecilkan sedikit, dan ini pulkomnya juga terlalu besar, jadi saya kurangi. Lalu untuk outline-nya ini kita ubah ya, warnanya menjadi warna kita taruhlah di warna abu ya, karena dari customer itu dia sudah mencontohkan warna abu di bagian outline-nya. Untuk bagian ini harusnya ada outline juga. Kita bisa kasih outline di sini menggunakan cara Ctrl D, duplikat. Jadi duplikat untuk yang bagian warna putih. Ini kita rapikan. Terus kita ubah menjadi satin. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan. Dan kita bisa crop bagian samping-sampingnya. Kita crop aja di sini ya. Enter. Buang yang tidak terpakai. Lalu kita bisa tarik ke sini. Untuk warna merah kita naikkan. Ini tulisan ambalan sepertinya kurang lebar ya, area merahnya ini kurang lebar. Kita bisa mengubahnya dengan cara kita tarik ke atas.
kita tarik aja menggunakan ini ya, reset, atau kalian bisa tekan tombol H pada keyboard. Kita tarik ke atas dan kita kasih tanda di sini supaya nanti bisa imbang ya, kanan kiri. Untuk bagian abunya atau outline-nya kalian juga bisa tarik juga ke atas. Ini saya tandai segini dan kita tarik ke atas. Tinggal kita geser sedikit sesuai tanda yang tadi. Ini harusnya dipaskan ya. Nah, usahakan pas di area garis. Kita rapikan. Oke, segini cukup ya. Nah, ini kenapa kita harus mengubah, karena hasilnya supaya lebih maksimal ya, bukan karena kita males atau emang ini memang agak rumit, malah cuman hasilnya itu lebih rapi dan lebih mudah terbaca. Makanya setiap desain itu kalian jangan membuat desain dengan cara sesuai dengan patokan logo. Itu kita terkadang kita salah malah, karena nanti hasilnya itu lebih tidak jelas. Ini kita tinggal geser-geser aja ya supaya lebih rapi ya. Kalian boleh lebih memperjelas supaya hasilnya itu lebih maksimal gitu. Di sini dia menggunakan 4,9 cm lebarnya, dan tingginya dia menggunakan ukuran tinggi dari sisi segitiga, bukan dari atas tengah ke bawah. Oke, kita nurut aja pakai itu. Yang jelas kalian bisa ambil satu sisi aja. Lalu untuk bagian bawah dari tunas kelapa, ini ada 3 garis kuning. Kita boleh gambar dengan secara manual. Kita coba duplikat ya. Duplikat. Kita crop. Lalu kita mirror. Oke, hasilnya seperti ini ya. Saya kira untuk desain sudah cukup, hampir menyerupai. Kita tinggal mengatur fill-nya ya, fill atau urutan benang. Kita harus mengatur di sini ya. Kita atur fill-nya dulu. Kita taruhlah di angka 45. Fill-nya 45. Lalu urutan benang kita bisa mengatur di sini juga, mana yang akan kita mulai awal. Kita mulai dari warna kuning, hijau, putih biar di sini kita merah aja, langsung merah, lalu putih, terus kuningnya kita rapikan. Ini dia mulai dari tunasnya. Nah, kita awali
dari kelapanya aja. Dari kelapa kita tarik ke atas, lalu tunas, lalu mengarah ke bintang. Bintangnya kita taruh ke angka 12 ya, di sini 12. Lalu lanjut ke tunas lagi dan terakhir di kelapa. Setelah seperti ini, kalian klik pada bagian ini, angka 24 ini ya. Dan kita bisa klik kiri, tahan, geser, lepaskan. Itu supaya apa? Supaya dia itu bisa akan otomatis benang lebih berurutan ya. Jadi ini saya ulangi, saya undo dulu. Nanti ada perbedaan di antara benang konektor ya. Oke, di sini tidak ada loncatan benang ya, di sini ya, dan di sini juga tidak ada ya. Maka ketika kalian klik di sini dan kita klik kiri tahan, geser, dan kita lepas, maka dia otomatis akan menyesuaikan sendiri dari konektor antar desain. Ini lebih mempermudah saat kalian proses pengurutan benang ya. Oke, ini udah finish. Kita ambil yang 3 garis kuning ini. 3 garis kuning ini tadi nggak ikut dengan yang warna kuning sebelumnya ya. Jadi lebih baik kita tarik ke atas, taruh di sini, oke. Lalu kita urutkan lagi. Yang pertama itu bagian paling bawah. Ini ditarik ke atas, diurutkan. Pokoknya larinya ke atas ya nanti ya. Larinya ke atas, sambung ke bagian kelapa, tunas, bintang, dan seterusnya. Nah, lalu klik di bagian sini, kita klik kiri, tarik, lepaskan. Nah, maka otomatis dia akan berurutan secara langsung ya. Oke, sampai di sini paham ya. Lanjut ke bagian ini udah merah. Merah ini kita fillnya kita atur menjadi 105 juga. Dan untuk tingginya biarkan 3 mili ya. Kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini tinggal mengatur fillnya ya. Kita atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin segini udah cukup. Lalu untuk bagian ambalan Dewi Sartika, kita bisa duplikat yang desain Hasanuddin. Maaf, ini tadi Hasanuddin tulisannya kurang lebar ya. Kita bisa melebarkan dengan cara width-nya diubah atau diperbesar. Dan height-nya ini saya kurangi coba ya. Kita kurangi menjadi 2,7. Ini tergantung mesinnya ya. Kalau mesinnya kalian sehat atau mesin 2010 ke atas, kemungkinan hasilnya masih terbaca ya. Tapi kalau misalkan mesin udah tahun tua, kemungkinan hasilnya kurang bagus. Lanjut ke Dewi Sartika. Ini saya copy menggunakan Ctrl C. Saya buat layer baru. Kita paste di sini menggunakan Ctrl D. Nah, di sini ya, kita tinggal mengubah menjadi Dewi Sartika. Untuk
nomor gudepnya 15100. Oke, sudah selesai. Kita tinggal atur ini 5 cm aja ya, 5 cm gini ya, 5 cm, dan untuk yang ambalan juga 5 cm. Oke, saya kira ini udah cukup ya. Untuk pengurutan benang yang warna putih, kalian bisa melakukan dengan cara yang seperti tadi ya. Kalian bisa klik yang bagian warna putih ini, klik kiri, geser, lepaskan, maka dia akan otomatis benang akan berurutan ya. Oke, sekian video dari kami, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.